Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, kalimat-kalimat singkat dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi syarat dengan makna yang luar biasa. Kita lanjutkan kajian kita, sudah sampai ke halaman 214 pada poin yang ke-65, adab-adab ketika bermimpi. Di sini ada hadis, kita baca hadisnya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu minallahi wal hulmu minasyaitani fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa ma yuhib wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadz billahi min syarriha wa min syarri syaitan wal yatful salasan wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruhu, muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik itu datang dari Allah, sedangkan mimpi buruk itu datang dari syaitan. Jika salah seorang dari kalian bermimpi dan mimpinya disukai, janganlah ia menceritakan kecuali kepada orang yang disukai. Dan apabila dia bermimpi sesuatu yang tidak disukai dalam mimpinya, maka berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya dan dari kejelekan syaitan. Lalu meludahlah sebanyak 3 kali dan jangan menceritakan kepada siapapun, maka sesungguhnya mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab apabila kita bermimpi. Ulama ketika membagi mimpi itu menjadi 3 bagian. Pertama, mimpi yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mimpi yang datang dari Allah semua baik. Yang kedua, mimpi daripada syaitan, dan umumnya mimpi yang datang dari syaitan itu pasti buruk dan menakutkan. Kemudian yang ketiga, mimpi yang datang akibat banyak masalah yang menimpa sehingga membuat hidupnya stres dan masalahnya ke bawah mimpi.
Itulah 3 mimpi yang disebutkan para ulama. Mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mimpi yang datang daripada syaitan. Kemudian yang ketiga, mimpi akibat daripada banyaknya masalah dalam hati, banyak pikiran dalam hati, kemudian sampai terbawa mimpi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah sebuah mimpi itu menjadi sebuah kenyataan? Kita tahu bahwa Nabi SAW 6 bulan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul selalu bermimpi. Dan itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW bermimpi selama 6 bulan itu, dan mimpinya seperti falak subuh. Artinya setiap yang dimimpikan Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan di luar mimpinya. Tetapi kalau kita katakan, tidak heran kalau seandainya Nabi bermimpi kemudian menjadi sebuah kenyataan. Karena umumnya mimpi para nabi itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi wahyu. Tapi masalahnya, mimpi yang kita mimpikan, apakah bisa menjadi sebuah kenyataan, ataukah hanya sekedar bunga-bunga tidur saja? Maka para ulama mengatakan dari pembagian mimpi yang 3 tadi, pertama mimpi datang dari Allah, yang kedua mimpi yang datang dari setan, yang ketiga mimpi yang terbawa oleh diri sendiri karena banyak pikiran. Para ulama mengatakan kalau mimpi yang datang dari Allah bisa terjadi, bisa tidak, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya mimpi yang datang dari Allah itu dianjurkan diceritakan. Diceritakan mimpi-mimpi yang indah, umpamanya dalam mimpinya dia naik haji, atau berangkat umrah, atau berkurban, atau bersedekah, atau sedang mengaji, atau sedang berpuasa. Pokoknya mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi sedang berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya. Maka mimpi-mimpi yang seperti ini dianjurkan diceritakan, supaya ada takwil dari orang yang kita ceritakan mimpi itu, dan takwilnya semoga menjadi sebuah kenyataan. Tetapi walaupun demikian, kita tidak boleh sembarang menceritakan. Walaupun ini mimpi baik, tidak boleh sembarang menceritakan. Karena bisa saja kalau kita ceritakan kepada orang yang hasad kepada kita, takwilnya tidak akan baik. Namanya orang yang hasad kepada kita, sebaik apapun mimpi yang kita mimpikan, tetap saja ditakwilkan dengan keburukan. Itulah orang hasad. Jadi walaupun mimpi yang baik tetap diceritakan kepada orang yang baik, yang tidak ada hasad dengan kita, yang kita percaya ucapan dan omongannya. Karena mimpi yang baik kalau ditakwilkan itu insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, maka mimpi yang datang dari setan, atau mimpi yang datang dari pikiran kita karena sebuah permasalahan sehingga masuk ke dalam mimpi, maka ketahuilah 2 mimpi ini tidak mungkin terjadi. Walaupun diceritakan tidak mungkin terjadi. Umpamanya ibu dalam mimpinya melihat simbol-simbol setan, seperti melihat ular, melihat anjing hitam, melihat genderuwo gitu ya istilahnya, melihat makhluk-makhluk aneh, jatuh dari ketinggian, jatuh dari tebing, dipukul orang, ditakut-takuti, melihat setan dan begitu seterusnya. Maka ketahuilah bahwa mimpi buruk itu tidak akan terjadi. Sehingga karena tidak terjadi, tidak perlu dipikirkan.
Karena banyak ada orang yang bermimpi buruk itu malah kepikiran. Takut kalau seandainya mimpinya menjadi sebuah kenyataan, akhirnya ketakutan dalam hidupnya. Padahal dia sedang ditakut-takuti setan dengan mimpinya supaya dia takut sampai keterjaganya. Ingat bahwa mimpi dari setan itu, mimpi-mimpi buruk tidak mungkin terjadi. Atau mimpi karena stres, banyak pikiran, banyak masalah, akhirnya kepikiran sampai ke bawah mimpi. Ibu punya utang banyak, stres mau bayar, akhirnya sampai ke bawah mimpi debt kolektornya datang. Sampai terpikir, ngapain debt kolektor ini, saya kan lagi tidur, sampai ke bawah mimpi. Jadi mimpi-mimpi yang seperti ini gak usah diyakini, karena tidak akan mungkin terkabulkan dan tidak mungkin terjadi. Hanya satu mimpi yang memungkinkan terjadi, mimpi yang datang dari Allah, yang ditakwilkan orang yang baik, apalagi yang mentakwilkannya ahli takwil mimpi. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pembagian mimpi yang disebutkan di dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya apabila kita ini bermimpi dengan mimpi yang buruk, maka apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana caranya supaya kita tidak mimpi buruk? Saya pernah dulu membawa salah satu jemaah umrah. Jadi salah satu jemaah umrah ini cerita, dia selalu mimpi buruk. Jadi dia sampai ada kekhawatiran dalam hidupnya, karena kalau bermimpi itu mesti buruk. Maka saya coba nasihati dia dengan apa yang dianjurkan para ulama, seperti berwudu sebelum tidur, kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca akhir daripada surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, kemudian membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiup dan diusap kepada seluruh badan dari kepala sampai kaki. Dan jangan lupa membaca doa tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Akhirnya dia mencoba, jemaah ini mencoba mengamalkan apa yang saya nasihatkan. Subhanallah, setelah 10 hari ikut paket umroh itu, dia bercerita rasanya tidurnya nyenyak, sudah tidak mimpi buruk lagi, dan pikirannya agak tenang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu kenapa kemudian orang ini terhindar dari mimpi buruk setelah melaksanakan nasihat-nasihat ini? Karena memang nasihat ini juga bukan datang dari saya, tetapi memang Nabi SAW yang mengajarkan seperti itu. Contoh umpamanya, apabila seseorang hendak tidur kemudian berwudu, bukankah Nabi SAW yang mengatakan orang-orang yang berwudu sebelum tidur akan dijaga malaikat? Jadi malaikat itu akan datang, kemudian akan berdiri di samping kiri kanan orang yang tidur sambil wudu itu, dan setiap berguling ke arah kanan, maka malaikat sebelah kanan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kalau berguling ke sebelah kiri juga malaikat sebelah kiri mengatakan seperti itu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Jadi bagaimana akan mimpi buruk sementara dia akan dijaga oleh para malaikat dan mendoakan ampunan. Kemudian yang kedua, membaca ayat kursi. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, sadaqaka wa huwa kadzub, dalam hal ini setan benar kepadamu walaupun pada dasarnya setan itu pendusta. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu kepada Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah ketika dia menjaga pembenaran zakat, dia menangkap pencuri.
Kemudian pencuri ini minta dilepaskan dengan alasan keluarganya susah. Kemudian pencuri ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, maukah ku ajarkan kepadamu satu kalimat yang kalau kau baca sebelum tidur, kau tidak akan diganggu setan sampai pagi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, apa itu? Maka orang ini mengatakan ayat kursi. Maka kemudian keesokan harinya dikisahkan kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, tahukah engkau wahai Abu Hurairah siapa pencuri yang kau tangkap semalam itu? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku tidak tahu. Maka Rasul mengatakan, dia adalah setan dan ucapan dia dalam hal ini benar, walaupun dia hakikatnya adalah pendusta. Artinya membaca ayat kursi tidak akan didekati setan. Ini memang setan sendiri yang ngomong sama Abu Hurairah. Makanya orang yang membaca ayat kursi tidak mungkin didekati setan, sehingga tidak mungkin mimpi buruk. Kemudian yang ketiga, akhir daripada surah Al-Baqarah. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca akhir daripada surah Al-Baqarah sebelum tidur, Allah akan menjaga dia, Allah akan melindunginya. Termasuk yang keempat tadi, membaca 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Nabi SAW menganjurkan supaya kita membaca 3 kali sebelum tidur, kemudian mengusapkan dari kepala sampai kaki. Untuk apa? Karena 3 surat ini adalah surat perlindungan. Kita bisa berlindung daripada syaitan. Makanya khusus kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas itu disebut muawwidzataini, surat perlindungan yang melindungi kita dari gangguan syaitan. Ya. Syukur-syukur kemudian seseorang menambah doa dengan bismikallahumma amutu wa ahya, ataupun ada doa yang paling bagus, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aljahtu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa dengan doa ini, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku letakkan punggungku kepadamu, takut dan harap hanya untukmu, tidak ada tempat lari dan tidak ada tempat selamat kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan, aku beriman dengan nabimu yang kau utus. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang membaca doa ini, kalau dia masih bangun di pagi hari, maka bangun dalam kondisi baik, dan kalau Allah wafatkan, maka diwafatkan di atas fitrah. Jadi kalau seandainya sebelum tidur kita mengamalkan amalan ini, insya Allah, maka kita akan terhindar dari mimpi-mimpi yang buruk. Ya. Tetapi masalahnya, bagaimana kalau seandainya lupa membaca hal tersebut sampai akhirnya mimpi buruk? Apa yang harus dilakukan? Maka Nabi SAW berdasarkan hadis yang kita baca di sini, Nabi menganjurkan kepada kita untuk ta'awud. Jadi kalau ibu mimpi buruk di tengah malam, kemudian terbangun, pertama kali yang ibu lakukan apa? Langsung ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu meludah ke arah kiri 3 kali. Kalau juga masih mimpi buruk, sudah berta'awud, sudah meludah ke arah kiri 3 kali, kemudian lanjut tidur, kok nyambung mimpinya, Bu? Maka kata para ulama, maka tambah lagi, bukan hanya sekedar meludah ke kiri, cobalah mengambil posisi yang berbeda. Yang tadinya kepalanya di arah timur, balikan ke arah barat. Yang tadinya badannya sebelah kanan, maka letakkan sebelah kiri. Ganti posisi. Kalau juga masih mimpi, bangun tidur, kemudian berdoa, mengambil wudhu, kemudian membaca Quran, kemudian sholat tahajud dan istighfar, kemudian tidur. Insya Allah itu tidak akan nyambung tuh mimpinya, karena kita sudah berusaha membentengi diri dengan qiyamul laili. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sudah memberikan catatan dalam hadis ini tentang bagaimana caranya menghindarkan diri dari mimpi buruk.
Tapi juga di sana ada perkara-perkara yang mengundang setan ke rumah sehingga menjadikan kita mimpi buruk terus tuh. Maka sebaiknya benda-benda, barang-barang yang mengundang setan ke dalam rumah itu jauhkan, Bu. Karena bisa saja salah satu bentuk yang mengundang mimpi buruk itu karena ada benda-benda ataupun ada barang-barang yang disukai setan. Contoh umpamanya lukisan-lukisan yang bernyawa, lukisan-lukisan makhluk hidup yang dipampang di dinding rumah sebaiknya tidak dipampang. Ganti dengan lukisan pemandangan, lukisan laut, lukisan gunung, lukisan sawah gitu kan, lukisan langit. Yang jelas jangan sampai ada lukisan makhluk yang bernyawa, karena malaikat rahmat tidak akan masuk. Itu juga penyebab mimpi buruk karena banyaknya gambar yang bernyawa yang diletakkan di rumah, atau memelihara anjing, ataupun meletakkan berhala patung. 3 perkara ini tidak akan memasukkan pada rumah ibu malaikat rahmat. Ketika malaikat rahmat tidak akan masuk, maka setan akan berkumpul di situ. Ya. Jadi jangan sampai kemudian meletakkan benda-benda yang disenangi setan atau mengundang setan ke rumah. Contoh umpamanya, Nabi mengatakan kalau kita masuk ke dalam rumah bacalah salam. Kemudian kalau kita makan minum bacalah basmalah. Kata Nabi SAW, orang yang masuk rumah tanpa salam, ketika makan dan minum tanpa basmalah, maka di malam hari setan akan bicara kepada kawan-kawannya, mari kita memiliki tempat tinggal di rumah ini dan kita memiliki makanan di tempat ini. Jadi kalau seandainya kita tidak pernah menyebut nama Allah dalam rumah dengan mengucapkan salam atau membaca basmalah dalam setiap aktivitas, maka ini sama dengan mengundang setan ke rumah, dan setan itulah yang menyebabkan mimpi buruk. Ya, jadi ini yang harus dipahami, Bu ya. Kalau bisa jauhi benda-benda yang dicintai setan atau perilaku-perilaku yang disukai oleh setan seperti mubadzir atau israf, berlebihan dalam penggunaan, atau menghambur-hamburkan uang kepada yang diharamkan. Itu semua hal-hal yang bisa mengandung kepada setan, ataupun mungkin maksiat-maksiat dalam rumah. Maksiat-maksiat dalam rumah, tidak pernah dibacakan Quran rumahnya, malah musik jegrang-jegreng gak jelas, ya. Atau malah di tempat pertemuan gibah, setiap gibah di rumah ibu, di rumah orang lain gak pernah gibah. Kalau mau acara gibah diundang di rumah ibu, begibah pula di situ. Maka apapun dari perbuatan-perbuatan setan yang mengundang setan ke rumah itu sebaiknya dihindarkan. Ya. Lebih baik banyak berzikir di rumah, banyak membaca Quran dalam rumah, terutama Al-Baqarah gitu ya. Kemudian juga banyak melakukan sholat sunnah supaya setan itu lari dari rumah dan tidak menciptakan mimpi buruk dalam kehidupan kita. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terutama zikir pagi petang tuh ya. Jangan lupa istighfar dan yang semacamnya. Baik, di sini kita baca sedikit apa yang dikatakan pengarang dalam buku di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Keterangan pengarang di sini, perhatikan bukunya. Rasulullah menghabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Ingat, mimpi baik itu berasal dari Allah, yaitu mimpi yang selamat dari campur tangan setan dan gangguannya. Seperti ya tadi, mimpi ibadah, mimpi haji, mimpi umroh, dan begitu seterusnya. Karena ketika seseorang tidur, ruhnya akan keluar. Di saat itu terjadilah kekosongan yang dengannya ruh tersebut siap menerima ilmu dan pengetahuan yang banyak. Dan dia akan peka terhadap sesuatu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat akan menyampaikan hal itu kepadanya dalam mimpinya, maka dia akan tersadar dan akan tampak baginya hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui, atau dia akan mengingat hal-hal yang sebelumnya dia lupa, atau dia tersadar akan beberapa kondisi yang bermanfaat baginya ketika dia mengetahuinya atau ketika dia mengamalkannya, ataupun dia akan berhati-hati dari sesuatu yang membahayakan agama dan dunianya yang sebelumnya tidak terpikirkan olehnya, atau dia dapat mengambil pelajaran
cinta akan sesuatu amalan dan takut dari amalan-amalan yang tidak jelas, atau dia akan memperhatikan dengan amalan-amalan tersebut, atau dia akan tersadar pada sebagian hal kecil agar memasukkannya pada hukum syar'i. Semua ini adalah ciri-ciri mimpi yang baik yang merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Dan segala yang merupakan bagian dari kenabian itu bukanlah satu kedustaan. Artinya di sini ciri-ciri mimpi yang baik itu, kata beliau, membangkitkan semangat hidup, membangkitkan semangat ibadah, membangkitkan semangat silaturahim, menambah ilmu pengetahuan, menyadarkan dia dari maksiat. Ya, jadi kalau seandainya ada mimpi-mimpi yang seperti ini, ketahuilah mimpi ini kebaikan karena bagian daripada 46 bagian kenabian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dusta. Ya. Kemudian beliau mencontohkan dengan mimpi Nabi dalam firman Allah Azza wa Jal, "Id yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amri walakinnallaha sallama innahu alimun bidzati sudur." Ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepadamu berjumlah banyak, tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantah dalam urusan itu. Akan tapi Allah telah menyelamatkan kamu, sungguh Allah Maha mengetahui dan dalam isi hatinya. Jadi sebelum terjadi perang Badar, Nabi SAW bermimpi melihat musuhnya kecil sekali, sehingga ketika melihat musuhnya kecil, setelah dia bangkit dari tidurnya, dia merasa semangat dan bisa menghadapinya. Coba kalau seandainya Allah memimpikan kepada Rasul musuhnya kuat, musuhnya banyak, musuhnya ribuan, lebih banyak dibandingkan dia berlipat-lipat, ya tentu Rasul akan ketakutan kan. Jadi ada mimpi-mimpi itu yang membuat orang terangsang untuk hidup, melakukan amal soleh dengan diilhamkan sesuatu yang bisa membangkitkan ibadah. Kemudian kata beliau, betapa banyak kebaikan yang muncul dan mudarat yang tercegah dengan sebab mimpi baik tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ibu baca sendiri dalam surah Al-Fatir ayat 27. Kata beliau, betapa banyak peningkatan iman dan pemantapan keyakinan yang terjadi dengan sebab adanya mimpi baik. Dan mimpi tersebut merupakan salah satu di antara tanda-tanda besar yang menunjukkan kebesaran Allah. Perhatikanlah mimpi penguasa Mesir dan tafsiran Nabi Yusuf yang jujur atas mimpi tersebut. Di samping Allah anugerahkan kepada beliau ilmu tentang penafsiran mimpi, Allah pun bekali beliau dengan keahlian dalam bidang perencanaan pengetahuan. Maka dengan sebab itu tercapailah kebaikan yang begitu banyak dan kenikmatan yang melimpah, sehingga sepenuhnya berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lainnya Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf di atas para hamba-hambanya dengan hal tersebut. Artinya, lihat, kisah Nabi Yusuf itu kan kisah unik, Bu. Diawali mimpi, tengahnya mimpi, akhirnya mimpi. Jadi kisah Nabi Yusuf itu memang unik. Saya ulangi, awalnya mimpi, tengahnya mimpi, akhirnya mimpi. Dan semua mimpinya Nabi Yusuf menjadi sebuah kenyataan, dan kenyataan yang baik bagi Nabi Yusuf itu sendiri. Dan itulah mimpi, faedah dari mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang baik. Dan banyak lagi bisa kita lihat, baca, mungkin ibu bisa baca sendiri. Tetapi bagaimanapun, saya sudah ulangi dari awal, kalau mimpi itu buruk, maka jangan pernah diceritakan, Bu. Sebisa mungkin jangan ceritakan mimpi buruk, karena bagaimanapun dikhawatirkan takwilnya buruk, kemudian akan membawa pikiran yang masuk kepada jiwa ibu. Akhirnya ibu stres, ibu ketakutan, setan masuk lewat was-was itu. Maka mimpi buruk tidak mungkin terjadi. Cukup ibu ta'awudz, cukup ibu meludah ke arah kiri, mengambil wudhu, sholat, baca Quran, istighfar, insya Allah mimpi itu tidak mungkin terjadi. Inilah diantara keterangan dari hadis
tentang masalah mimpi. Wallahu a'lam Bu. Satu hadis saja. Mungkin sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, waalaikumsalam. Ini kita kan sudah dulu mau tidur, jadi jangan doa, jangan tidur semua kan kita ya. Tapi setelah itu kita mau perintah buang air kecil. Setelah itu kita kan bangun ya, jadi buang air kecil. Setelah itu apakah kita harus berwudu lagi, terus baca doa lagi, terus Iya. Iya, paham. Iya, alhamdulillah. Kalau ibu sudah membaca bacaan muqaddimah sebelum tidur, berwudu, berzikir, berdoa, kemudian tertidur, kemudian 1 jam karena kedinginan akhirnya terbangun kencing, kemudian ibu ingin tidur lagi, apakah kemudian membaca doa-doa seperti itu? Wallahu alam, tidak perlu. Ya, tidak perlu membaca doa-doa itu lagi. Tapi kalau mau dibaca ya tidak apa-apa. Tapi kalaupun tidak membaca, maka tidak perlu, cukuplah doanya saja. Namanya Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya. Mungkin yang pendek-pendek kan. Adapun yang sudah dilakukan seperti membaca 3 qul, mengusap dari kepala sampai kaki, ya, kemudian membaca doa-doa tadi, saya kira sudah mencukupi dari awal. Kalau terbangun kemudian ingin tidur lagi, maka tidak perlu membaca itu. Cukup membaca basmalah dan berdoa bismikallahumma amutu wa ahya, kemudian tidur. Wallahu a'lam. Iya. Iya, bismillah, alhamdulillah. Mimpi selalu ketemu orang tua. Ya, sebenarnya namanya mimpi kan itu tidak mesti menjadi sebuah kenyataan, apalagi orang tua kan sudah meninggal. Dan orang yang meninggal itu tidak mungkin datang ke dunia. Dan orang yang tidur itu kan ruhnya keluar. Apakah ruh ini akan berjumpa dengan orang tuanya? Wallahu alam. Tapi yang jelas kalau memang dalam mimpinya itu pertemuan orang tuanya, mungkin ngobrol dengan orang tuanya, membantu orang tuanya, berjumpa dengan orang tuanya dengan bahagia, ya itu dianggap mimpi baik, Bu. Ya, walaupun orang tuanya sudah meninggal, dianggap mimpinya baik. Tapi kalau dalam mimpinya ibu ketemu orang tuanya, tiba-tiba ibu digebukin sama orang tuanya, ya, apalagi orang tuanya bawa parang mau ngejar ibu, kan gitu ya. Itulah mimpi buruk. Walaupun ketemu orang tua kan dia ngancam namanya. Jadi lihat sih bentuk mimpinya. Walaupun ketemu orang tua kadang baik kadang tidak kan. Dalam kehidupan nyata pun begitu. Maka lihat perilaku dia dalam mimpinya. Kalau dia baik dengan kita, mungkin kita sedang umroh dengan orang tua, haji dengan orang tua, itu mimpi baik lah. Tapi kalau umpamanya dalam mimpinya orang tuanya ngajak ke diskotik, ngajak judi, itu mimpi nggak beres ya, walaupun ketemu sama orang tua ya. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.